dan dia ingin melihat tim nasional kita itu berbicara banyak. Nah, menjadi tim nasional yang tangguh di bawah STY. Memang STY sedang mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan Erick Thohir. Dan Erick Thohir kemarin dalam video saya juga sudah mengatakan bahwa dia akan mencari waktu yang pas, yang tepat untuk duduk bersama, mengkalkulasi lagi ya bagaimana target-target ke depan, dan dia ingin ada sesuatu yang lebih ketika harus bisa bersama lagi dengan Sintayong dalam menangani tim nasional Indonesia sebagai pelatih kepala. Dan menurut saya Sintayong akan terus bersama dengan tim nasional Indonesia, percayalah. Erick tidak akan memutuskan begitu saja. Selamat datang kembali Coach Sintayong. Ketua PSSI Erick Thohir lantik kembali STY untuk melatih timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4. Sepak bola Indonesia kembali memasuki babak baru yang penuh harapan. Keputusan bersejarah diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang resmi melantik kembali pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, untuk menangani timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Langkah ini sontak menjadi perbincangan hangat di tanah air dan dunia internasional. Banyak pihak menilai kembalinya Shin bukan sekadar formalitas. Melainkan momentum penting yang bisa mengubah arah perjalanan sepak bola Indonesia menuju panggung tertinggi dunia. Keputusan ini diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran pengurus PSSI, perwakilan Kemenpora, legenda sepak bola Indonesia, serta awak media nasional dan internasional. Begitu nama Sintayong kembali digaungkan, tepuk tangan riuh terdengar. Atmosfer penuh optimisme seakan menyelimuti ruang konferensi. Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukan kembali ST bukanlah keputusan emosional, melainkan hasil pertimbangan matang yang melibatkan berbagai aspek, termasuk evaluasi performa timnas, kebutuhan strategi di level internasional, serta harapan besar publik sepak bola Indonesia. Sintayong bukan hanya pelatih, dia adalah sosok yang sudah memahami kultur, karakter, serta mentalitas sepak bola Indonesia. Dia pernah membawa kita lolos ke babak penting, dan kami percaya, di tangannya, Indonesia bisa mencatat sejarah baru di kancah dunia, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Kilas balik perjalanan Sintayong di Indonesia. Bagi publik sepak bola Indonesia, nama Sintayong bukanlah sosok asing. Ia mulai menjabat sebagai pelatih timnas pada akhir 2019, dengan kontrak yang mencakup program jangka panjang dari timnas U19, U23, hingga senior. Tantangan besar dihadapi STY ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, memaksa berbagai agenda sepak bola mengalami perubahan drastis. Namun, meski penuh keterbatasan, Shin tetap konsisten membangun pondasi penting. Puncak pencapaian awalnya terlihat ketika ia berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, sebuah prestasi yang sudah lama dinanti. Tak hanya itu, di bawah arahannya, skuad Garuda menunjukkan performa luar biasa di Piala AFF 2020, meski akhirnya hanya mampu menjadi runner-up. Meski demikian, penampilan anak-anak Garuda berhasil mencuri perhatian dunia dengan gaya bermain cepat, disiplin, dan penuh determinasi. Selain itu, Shin juga punya jasa besar dalam melahirkan generasi emas sepak bola Indonesia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Hernando Ari adalah contoh nyata pemain muda yang mendapat banyak sentuhan dari filosofi kepelatihannya. Kepercayaan dirinya untuk memberi menit bermain pada pemain muda menjadi warisan penting yang kini dirasakan dampaknya di level tim senior. Dinamika kontrak dan rumor perpisahan. Meski awalnya kontrak Sintayong sempat diragukan akan diperpanjang, terutama setelah hasil yang naik turun di beberapa laga uji coba internasional, ternyata dukungan besar dari publik, pemain, dan beberapa pengamat sepak bola membuat PSSI kembali mempertimbangkan. Rumor kepindahan STY ke beberapa negara Asia Timur juga sempat berembus. Namun akhirnya dipatahkan dengan pengumuman resmi dari Erick Thohir.
Erik menegaskan bahwa ada keselarasan visi antara PSSI dan Shin Tae-yong. Program pembangunan tim nasional tidak bisa berhenti di tengah jalan. Terlebih, Timnas Indonesia kini sudah berada di ambang sejarah besar, yakni tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Harapan baru di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat menjadi ujian terbesar yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil menembus babak ini, melawan tim-tim besar Asia yang sudah punya tradisi tampil di Piala Dunia, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Dengan format baru FIFA yang memberikan jatah lebih banyak untuk Asia, peluang Indonesia untuk mencatat sejarah semakin terbuka. Namun, jalan menuju impian itu jelas tidak mudah. Disinilah peran Shin Tae-yong kembali dipertaruhkan. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu sudah terbukti mampu mempersiapkan tim dengan detail. Filosofi kerja keras, disiplin, serta keberanian untuk tampil tanpa rasa takut melawan tim besar menjadi modal penting. Shin sendiri menegaskan bahwa ia tak ingin hanya sekadar berpartisipasi, melainkan berjuang habis-habisan agar Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Indonesia punya mimpi besar, dan saya merasa terhormat bisa kembali dipercaya untuk mewujudkan mimpi itu. Saya tahu tantangan tidak mudah, tapi dengan dukungan masyarakat dan kerja keras pemain, semua mungkin terjadi, ujar Shin dalam konferensi pers usai pelantikannya. Dukungan dari pemain dan publik. Kembalinya Shin Tae-yong mendapat sambutan luar biasa, baik dari pemain maupun supporter. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengaku bahwa STY adalah figur penting yang sudah mengubah mentalitas timnas. Coach Shin bukan hanya pelatih, tapi juga mentor bagi kami semua. Dia selalu menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan semangat juang. Kami merasa lebih percaya diri dengan kehadirannya kembali, kata Asnawi. Di media sosial, tagar Welcome Back Shin menjadi trending topik dalam hitungan menit setelah pengumuman resmi PSSI. Ribuan netizen menyampaikan rasa syukur, doa, dan optimisme bahwa inilah jalan terbaik untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Analisis dan strategi ke depan. Para pengamat sepak bola menilai bahwa kembalinya Shin adalah langkah paling rasional. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan kontinuitas program, sementara di sisi lain, STY sudah memahami kekuatan dan kelemahan skuad Garuda. Pengamat sepak bola Asia, John Duerden, bahkan menulis di media internasional bahwa kembalinya STY adalah the best decision Indonesia could make, keputusan terbaik yang bisa dibuat Indonesia. Menurutnya, STY memiliki rekam jejak yang membuktikan bahwa ia bisa membuat tim dengan kualitas rata-rata tampil jauh di atas ekspektasi. Di sisi teknis, STY diperkirakan akan tetap mengandalkan kombinasi pemain muda dan naturalisasi. Nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, hingga Jay Itzes diakini tetap menjadi tulang punggung tim. Sementara itu, kehadiran pemain muda seperti Marcelino dan Justin Hubner akan memberi energi baru. Kesimpulan, momentum emas menuju Piala Dunia. Kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah momentum emas yang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mencatat sejarah di kancah internasional. Dengan kombinasi kepemimpinan Erick Thohir yang visioner, dukungan publik yang luar biasa, serta filosofi kepelatihan STY yang sudah teruji, harapan besar kini tertuju pada skuad Garuda. Apapun hasilnya nanti, sejarah akan mencatat bahwa di era ini, sepak bola Indonesia berani bermimpi besar, menembus Piala Dunia. Dan kini, di bawah kendali Shin Tae-yong, mimpi itu terasa lebih dekat dari sebelumnya. Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukan kembali STY bukanlah keputusan emosional, melainkan hasil pertimbangan matang yang melibatkan berbagai aspek, termasuk evaluasi performa timnas, kebutuhan strategi di level internasional, serta harapan besar publik sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, dia adalah sosok yang sudah memahami kultur, karakter, serta mentalitas sepak bola Indonesia. Dia pernah membawa kita lolos ke babak penting, dan kami percaya, di tangannya, Indonesia bisa mencatat sejarah baru di kancah dunia, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Kilas balik perjalanan Shin Tae-yong di Indonesia. Bagi publik sepak bola Indonesia, nama Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. Ia mulai menjabat sebagai pelatih timnas pada akhir 2019, dengan kontrak yang mencakup program jangka panjang dari timnas U19, U23, hingga senior. Tantangan besar dihadapi STY ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, memaksa berbagai agenda sepak bola mengalami perubahan drastis. Namun, meski penuh keterbatasan, Shin tetap konsisten membangun pondasi penting.
Puncak pencapaian awalnya terlihat ketika ia berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, sebuah prestasi yang sudah lama dinanti. Tak hanya itu, di bawah arahannya, skuad Garuda menunjukkan performa luar biasa di Piala AFF 2020. Meski